Ya, lo kembali dengan KTO di sini. Sekarang kita akan membahas pentingnya kunci gantung bagi gitaris-gitaris baik pemula maupun yang semi pemula atau udah merasa jago ataupun juga profesional. Nah, kalau profesional nggak usah KTO ngomong lagi lah ya. Kalian sudah tahu pentingnya kunci gantung atau barcode atau kunci palang apapun istilah di tempat kalian itu sangat penting. Nah, jadi sebenarnya sekarang kita belajar bersama Galena Beta Series. Tadi katanya lupa promosi. Kalau kalian mau ada di nomor WhatsApp di bawah, itu bukan nomor kontak KTO, tapi itu nomor Galena ya. Jadi kalian yang mau pesan di sana ini Galena Beta. Enak banget. Kita lanjutkan videonya lagi. Kunci gantung itu apakah bisa digantikan? Sebenarnya bisa sih, tapi nggak bisa digantikan sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi memang harus ada itu kunci gantung dan juga harus kalian pelajarin. Kalau misalkan kalian merasa, saya mah cuman mau asal bisa aja, nggak mau belajar kunci gantung, yang penting bisa genjreng, contohnya kayak gini. Kayaknya pernyataan itu kurang tepat deh buat yang pingin belajar gitar tapi dengan cara yang mudah. Belajar gitar, kalau misalnya kalian bisa disebut bisa, itu harus kunci gantung. Karena kalau kalian menemukan kunci-kunci yang aneh, terus kalian bilang, saya nggak bisa main kunci gantung, dan itu bisa membuat kalian tidak jadi belajar lagu itu, atau kalian ubah nada dasarnya tapi nggak cocok dengan suara kalian. Nah, itu jadi pentingnya kunci gantung. Kita akan ulas sekarang bersama-sama pentingnya kunci gantung itu apa. Nah, yang pertama adalah kunci gantung. Kenapa itu penting? Yang pertama, karena itu adalah salah satu dasar ya, dasar kalian bisa disebut main gitar. Jadi kalau misalkan sudah bisa kunci yang biasa, yang gampang, G, C, D, G, tapi kalian belum bisa kunci gantung, maka KTO bisa katakan kalian belum bisa main gitar yang dasar gitu ya. Kalau saya cuma bisa basic-basicnya aja, tapi belum bisa kunci gantung, berarti dianggap belum bisa gitu. Jadi masih dikatakan semi bisa ya, pokoknya itu. Nah, yang kedua, kenapa kunci gantung itu penting? Karena untuk menguatkan jari telunjuk kalian untuk menekan senar dari senar 1 sampai senar 6. Jadi yang rata-rata bisa kunci gantung itu pasti tangannya lebih kuat daripada yang nggak bisa kunci gantung. Itu otomatis sih gitu ya. Misalkan B minornya seperti ini, B minornya, nah B minornya seperti ini. Terus dengan dibandingkan dengan orang yang bisa dengan B minor yang seperti ini, pasti kekuatan tangannya itu akan jauh berbeda. Dan juga orang yang biasa kunci gantung, udah bisa kunci gantung, dia neken kuncinya itu feelingnya lebih dapet gitu ya. Kalau misalkan kalian pertama-tama kali belajar, nekennya harus lebih kenceng gitu ya, kuat-kuat. Tapi kalau orang yang sudah bisa kunci gantung, nekennya itu jadi kayak nggak neken. Nekennya jadi kayak nggak neken. Neken senarnya itu jadi nggak usah terlalu pakai tenaga. Apalagi kalau kunci gantung. Nah, ini kan kelihatannya kayak kita pakai tenaga banget, padahal enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kunci gantung juga penting buat proses belajar kalian, terutama tangan kiri telunjuk ini, supaya makin kuat. Nah, alasan selanjutnya kenapa penting, karena ada beberapa kunci gantung yang tidak bisa digantikan kalau genjreng gitu ya. Contohnya F crash minor. Nah, F crash minor mungkin ada yang pernah belajar mungkin seperti ini gitu ya. Nah, ini F crash minor 7. Atau mungkin ada yang mau gantiin jadi seperti ini gitu ya. Atau mungkin kalian baru pertama kali lihat, oh itu ternyata F crash minor 7, F crash minor gitu. Kalau misalkan ini bunyinya itu D mayor 7 ya, kalau kita bunyiin bawahnya doang, seperti D mayor 7 gitu. Atau mungkin kalian ganti seperti ini. Nah, ini agak seperti F crash minor sih. Nah, kalau misalnya kunci aslinya ya kan, dari atau begini, kayaknya lebih, suara ini tuh tidak bisa digantikan gitu, maksudnya digantikan lagunya misalkan F crash minor terus kalian cari-cari yang nggak usah kunci gantungnya, kayaknya nggak deh. Jadi ada beberapa kunci gantung yang memang harus kalian lalui itu gitu, misalkan F.
nada dasar si lagunya F. Terus kalian ganti jadi begini, yang sering KTO lihat ya. Beda gitu. Beda-beda. Kalau misalnya ada yang bilang mirip sih, cuman kalau kita lama-lama sama, jelas berbeda. Nah, untuk kenapa penting bagi kalian yang mungkin lagi semangat-semangatnya nih belajar kunci gantung. Kenapa penting? Karena itu si kunci gantung itu kalian bisa jadi kunci variasi. Nah, kunci variasi misalkan KTO anggap saja memainkan E minor, D, C, G, terus E minor lagi, D, C. Kalau misalkan pakai kunci biasa itu E minor, dodol, C, terus G lagi. Terus kita ke E minor lagi, terus ke D, terus ke C. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai kunci gantung di 3 chord awal, misalkan E minor kita pakai, D kita pakai, C kita pakai kunci gantung, dan G-nya juga kita pakai kunci gantung, akan menjadi seperti apa? Kita akan lihat. Terus ke E minor, terus ke C. Jadi memberikan suasana yang berbeda gitu. Padahal kuncinya sama, tapi dengan kunci gantung itu bisa kayak apa ya? Seperti tadi katakan kunci variasi, atau bisa kan kalian bisa jadi seperti ini. Ya kan? Jadi memperindah permainan kalian, dan juga yang tadi ya, yang video kemarin-kemarin itu bisa mempercantik genjrengan kalian. Nanti KTO akan mengeluarkan mempercantik petikan kalian. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi penting banget itu kunci gantung. Jadi jangan melewatkan belajar kunci gantung. Juga yang paling penting di poin terakhir ini, kunci gantung KTO ibaratkan itu seperti jembatan kalian untuk melangkah lebih dalam lagi untuk belajar gitar. Contohnya misalkan kalian mau belajar kunci jazz, nah kunci jazz juga banyak kunci gantung. Nah, jadi awalnya itu dari kunci gantung. Ini kadang-kadang ada orang yang gak suka main senar satu, kadang-kadang juga ada. Itu kan jadi sangat butuh itu kunci gantung. Terus kalau misalkan fingerstyle juga, misalkan kita pakai kita lagu bunda gitu ya. Sorry, gimana ini? Nah, ini kan pakai kunci gantung juga fingerstyle. Jadi kalau ada yang bilang cuman yang penting bassnya aja, nggak juga. Tergantung petikan, tergantung senar mana aja yang kalian petik. Nah, jadi itu aja yang KTO bisa bagikan. Kenapa kunci gantung itu penting dan seharusnya kalian pelajarin itu. Dan kalau bisa kalian jangan hindari kunci gantung. Pada saat kalian ketemu lagu yang ada kunci gantungnya, misalkan kayak F, B minor, F crash minor, G minor, C crash minor, hadapi itu, latihan yang rajin satu kunci itu sampai bisa bunyinya yang benar, dan juga pindah kuncinya cepat, terus pindah dan bunyinya benar. Jadi jangan digabung ya. Kalian pertama latihan dulu bunyinya benar. Caranya seperti itu. Terus latihan pindahnya. Nah, mau bunyinya sancur itu nggak apa-apa. Yang penting ke B minornya kebentuk dulu. Nah, baru yang ketiga, baru dilancarin dua-duanya. Nah, gitu. Jadi belajarnya step by step. Jadi itu saja dari KTO. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa komentar di bawah pengalaman kalian belajar kunci gantung itu seperti apa susahnya. Dan setelah kalian bisa,
gimana rasanya. Mungkin biasa aja, tapi kalau dilihat prosesnya worth it lah. Jadi demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa tunggu katanya di video-video selanjutnya.